والسادة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para terhormat Al-Habib Al-Mukarram Muhtaram Saleh bin Syahab beserta saudaranya Abu Bakar, mata'allah bil hayat iman, dan para habaib lainnya. Kita doakan para habaib kita, Allah jaga mereka, Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, beri taufik, hidayah, inayah, dan digampangkan segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitupun juga para hadirin yang Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang setia maupun yang datang ambil berkah, iya, siapapun mereka yang dinisbatkan kepada Mustafa, akan seluruh umat mukmin lainnya, ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, ya, mendamaikan kita satu dengan yang lainnya, ya, menjadikan kita semuanya sebagai hamba yang bersaudara, ya, dan diluruskan segala hajat dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa bertatap muka setelah libur cukup panjang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Semoga apa yang telah kita perbuat berupa amal ibadah dan muamalah baik, insyaallah diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan diampuni segala dosa kita dan dijadikan kita benar-benar sebagai orang yang bertakwa, ya, di sisa-sisa bulan dari tahun ini, begitu terus sampai Allah memanggil kita dalam keadaan ridha dan dimasukkan kita ke dalam surganya tanpa banyak perhitungan dan tanpa beban. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir sebelum memulai pengajian ini untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang kembali ke jalan fitrah, ya, orang-orang yang menang di dalam melawan hawa nafsunya, ya, orang-orang yang diterima amal ibadahnya, dan kita insyaallah saling memaafkan apabila ada kesalahan di antara kita, kita saling memaafkan, saling menghalalkan satu dengannya yang lainnya, halal bihalal, ya, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua agar senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh ta'zim kepadanya. Menjaga keadaan ini dengan penuh kesabaran. Ya, menjaga keadaan ini dengan penuh kesabaran. Hakikat taat kepada Allah adalah menjalin hubungan baik kita kepada Allah dan menjalin hubungan baik kita terhadap sesama. Hubungan baik ini harus tetap kita jaga. Ya, tatkala kita menjaga hubungan ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang artinya takwa. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang
bertakwa sebagaimana diharapkan oleh Allah melalui madrasah Ramadan, ya, la'allakum tattaqun kata Allah. Semoga Anda tergolong berkat madrasah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya selalu di awal-awal majelis yang saya buka selepas bulan Ramadan, saya selalu mengingatkan diri saya dan kita semua untuk bertakwa, khususnya dalam konteks hubungan persaudaraan kita sesama orang-orang yang beriman. Ya, karena ini penting. Kita lihat di zaman sekarang orang sudah tidak memperdulikan hal ini. Seakan-akan mereka tidak beragama, seakan-akan mereka tidak beriman. Mereka mudah mencemooh saudaranya, mereka mudah meremehkan saudaranya. Ya, mereka merasa diri paling mulia. Ya, mereka merasa seakan-akan kita satu sama lain adalah musuh yang sangat nyata, yang berbahaya. Padahal sama sekali tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada bicara tentang. Bahkan orang yang seperti ini hakikatnya bukan orang yang beriman sejati, tetapi adalah orang-orang yang fasik. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Hai seluruh sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya hanya orang berimanlah yang bersaudara. Iya, artinya kalau bukan enggak bersaudara berarti bukan orang-orang yang beriman. Jadi persaudaraan adalah bagian daripada keimanan. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW berkata, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada banyak cabangnya, ada lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70 cabang, cabang inti. Dan setiap cabang ada cabang-cabangnya lagi. A'laha, paling agungnya cabang keimanan adalah qaulu la ilaha illallah. Kesaksian kita, keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu paling tingginya cabang atau buah keimanan. Paling rendahnya, paling sepelenya, imatatul adza 'anil thariq. Nyingkirin duri, nyingkirin paku, nyingkirin perkara-perkara yang mengganggu dari jalan. Takut saudara kita yang lain, seorang muslim kena. Itu adalah bagian dari keimanan yang mungkin dianggap sepele, padahal itu adalah bagian dari keimanan. Wal haya'u minal iman, kata Nabi Muhammad. Dan rasa malu berbuat dosa itu bagian dari keimanan. Banyak hadis seperti itu ya. An-nadhafatu minal iman. Ya. Kebersihan sebagian dari iman. Belum lagi banyak hadis yang bunyinya redaksinya seperti ini. La yu'minu ahadukum, kecuali kalian tidak dikatakan beriman kecuali kalian berbuat seperti ini. Terus Nabi ada redaksinya lagi yang bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka seyogianya dia begini. Nah, itu adalah konsekuensi dari keimanan, buah-buah dari keimanan, cabang-cabang dari keimanan. Tanda-tanda adanya iman di dalam dada. Di antaranya adalah persaudaraan. Nah,
Kalau kita ngaku kita beriman, semestinya kita bersaudara. Maka dari itu ketika ada yang berselisih di antara saudara-saudara kita, semestinya kita ada di tengah untuk mendamaikannya. Wattaqullah, bertakwalah Anda kepada Allah terkait hubungan persaudaraan ini. Jaga, jangan sampai putus. La'allakum turhamun, semoga Allah memberikan rahmat kepada. Nah, ini penting sekali. Orang sekarang merasa dirinya kalau udah pakai peci, udah bisa baca kitab, merasa dirinya berada dalam kebenaran. Walaupun apa yang dia perbuat, dia bisa caci maki sono kemari, ya, dia bisa menuduh kesana kemari. Agama dijual dengan nilai yang amat sangat hina dari dunia, dijual agama, ya. Merasa tersaingi, hasut. Nah, ini berbahaya. Ketahuilah, sebaik-baiknya orang di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Panjang kalau Anda mau bicara hadis ini, sebagian mungkin jamaah sudah saya utarakan ketika mereka datang soal ke rumah, bicara masalah pentingnya persaudaraan. Sampai-sampai saya kemarin diminta di Rabithah untuk baca ayat suci Al-Quran, saya bawain ayat itu. Semoga ada yang memahaminya. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Hujurat lanjutannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Malu kalau kita nggak nunjukin hakikat apa bukti keimanan kita. Hai orang beriman yang semestinya bersaudara, jagalah persaudaraan ini dengan cara apa? Jangan sebahagian kaum memperolok-olok sebahagian kaum yang lain, karena bisa jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Jangan sebahagian organisasi memperolok-olok sebagian organisasi yang lain. Jangan sebagian LSM memperolok-olok sebagian LSM yang lain. Jangan sebagian kelompok keluarga memperolok-olok sebagian kelompok keluarga yang lain. Jangan sebahagian apa lagi? Pemilik bendera majelis tertentu memperolok-olok pemilik bendera majelis yang lain. Kok Allah menggunakan kata kaum? Kaum ini satu kelompok yang disatukan oleh satu visi misi, yang punya karakter, merasa dirinya hebat, yang lain kagak hebat. Jangan sebagian kaum memperolok-olok sebagian kaum yang lain, karena bisa jadi yang diperolok-olok, ya, itu lebih baik di sisi Allah daripada yang mengolok-olok. Mau berdarah biru, mau anak kiai, mau habib, mau anak pejabat, mau siapapun, ya, jangan merasa diri paling mulia. Kita harus beriman, malu kita dengan keimanan ini. Terus Allah tekankan khususnya perempuan, karena perempuan yang sering ngolok-ngolok, sering ngomong, sering riba dan lain sebagainya. Wala nisa'un min nisa'in 'asa yakunna khairan, jangan sampai kelompok perempuan memperolok-olok sebagai kelompok kalian bisa jadi karena bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Wala talmizu anfusakum, jangan kalau kalian celak dirimu sendiri. Ya. Dirimu sendiri siapa? Saudaramu. Saudara kita itu sama kayak diri kita. Kita mencela saudara kita sama seperti kita mencela diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memanggil satu dengan yang lainnya dengan panggilan yang mengejek, mengejek-ejekan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kalian ini orang yang beriman,
Ini label keimanan adalah label yang berharga dari Allah. Seburuk-buruknya label, setelah label keimanan kata Allah adalah label kefasikan. Bi'sal ismul fusuq. Seburuk-buruknya label adalah label kefasikan ba'dal iman, setelah label keimanan. Jangan sampai Allah panggil kita sebagai orang beriman, terus gara-gara perilaku kita yang tidak menunjukkan keimanan kita, ya malah kita dipanggil orang-orang fasik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, wa man lam yatub fa ulaika hum dzalimun. Yang enggak tobat, yang terlibat dalam urusan ginian nih, ribut satu dengan yang lain, enggak tobat, mereka orang-orang yang zalim. Wallahu zalim. Apalagi yang diejek aulia. Oh, hati-hati. Allah. Jangan kita ini hidup jangan petantang petenteng. Ya, jangan merasa lu paling hebat. Ya, akhi, kita dari air yang hina bakal jadi bangkai yang hina kita. Apalagi kita nyinggung-nyinggung aulia ya Allah Subhanahu wa taala. Aulia ya Allah, kita sholat kita masih kagak benar. Menyinggung-nyinggung Pak aulia ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Nabi Muhammad di dalam hadis qudsi katakan apa? Man adali wali faqad adantu bil harb. Barang siapa yang nyakitin kekasih saya katakan perang kepadanya. Jadi kita harus jaga hubungan persaudaraan. Terus masih lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang-orang yang beriman, tinggalin tuh yang namanya prasangka. Tinggalin yang namanya prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Berapa banyak orang gara-gara prasangka akhirnya pada pecah saudara. Pada putus hubungan persaudaraan gara-gara prasangka. Gara-gara nyangka orang lagi bikin omongan begini, merasa dirinya diomongin, akhirnya ribut. Karena apa? Karena ngikutin perasaan. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Jangan kau korek-korek kesalahan orang. Saudara kita korek-korek kesalahannya. Dirinya nggak pernah diperhatiin, nggak pernah ngaca. Orang aja yang dikorek-korek. Saudaranya sendiri padahal. Saudaranya sendiri. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling riba satu dengan lain. Ya dzikru akhakal mu'min bima yakrahuhu fi dhahril ghaib wa in kunta shadiqan. Wa in kana shadiqan. Nyebut saudara kita dengan perkara yang dia tidak senang di belakang dia, ya, walaupun benar. Kagak boleh. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Senangkah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak akan senang. Ahlan wa sahlan. Wattaqullah. Diulang lagi. Allah kata, wattaqullah. Takwalah Anda kepada Allah. Terkait ada konteksnya apa? Konteks apa? Konteks persaudaraan. Jaga hubungan persaudaraan ini. Takutlah Anda kepada Allah. Ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kemudian Allah tutup ya surat Al-Hujurat, ini etika Islam namanya. Ya, bukan lagi Allah ajak ngomong orang-orang yang beriman. Allah ajak semua manusia ngomong, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai seluruh sekalian manusia, kami ciptakan kalian beragam, ada laki, ada perempuan, ya, ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan saling bangga, tujuannya bukan saling ngejek, tujuannya bukan saling unjuk diri merasa paling hebat, ya, tujuannya supaya kalian saling mengenal, bersaudara, saling melengkapi, saling nopang, saling bantu dalam mewujudkan
ketakwaan dan kebaikan. Lita'arafu, ketahuilah kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian, yang paling bertakwa. Kemuliaan sebahagian golongan itu ada. Allah beri itu, Allah yang berikan. Ya. Ada sahabat mulia, para anbiya mulia, ya. Warga Nabi mulia, para ulama mulia. Ya. Kemuliaan ini akan berarti kalau mereka bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna. Hei wanita-wanita Nabi, kalian ini nggak sama perempuan-perempuan lain. Nah, artinya kan ada fadilah, ada keutamaan. Tapi kapan keutamaan akan berarti ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa. Ya, jadi jangan diacak-acak nih. Jadi ini penting. Ini penting. Yang satu mungkin kesalahan orang, terus digeneralisir. Ya, nggak bisa begitu. Kalau ada Habib, ya terbukti melakukan tindak pidana, meresahkan masyarakat, panggil saya ikut mau menjarain dia. Jangankan dia. Nabi bilang, "Lau anna Fatimah binti Muhammad dan sarakat laqataku." Ya dah. Perkara kita bukan di situ. Ya. Jangan dikaitkan perkara person di generalisir di mata Allah, di mata syariat. Ya. Walaupun ada keutamaan satu dengan yang lain, tapi ketahuilah keutamaan tersebut nggak akan berarti kecuali dengan ketakwaan. Jadi intinya jaga persaudaraan kita. Nabi katakan, "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Hei, jangan kalian saling hasud. Hasud, al-hasud la yasud. Orang yang hasud nggak bakal dapat apa-apa. Di sebagian riwayat dikatakan apa? Innal hasad la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasud itu apa sih? Tamanni zawalin ni'mah min akhi. Lihat saudara kita mendapat nikmat, pengen sekali nikmat itu dicabut darinya. Hasud, nggak senang hati, kayak nggak redho gitu dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit berbahaya. Ini hasud kalau ada dalam diri, sebaik apapun kita, sealim apapun kita, kebaikan kita semua ludes, digrogotin nama itu sifat. Ya, seperti halnya api makan kayu bakar. La tahasadu, jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling cela, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling memalingkan tubuh satu dengan yang lain yang memutus tali persaudaraan. Ya, wala yabi' ba'dukum 'ala ba'd, jangan motong muamalah saudara kita yang lagi berjalan, ini lagi sedang nawar atau kita potong aja, gua lebih mahal dari dia, udah pakai dia, gua beli. Nyakitin, ini lagi ngomong, Habib Muhsin lagi ngomong, lagi serius, dipotong omongannya. Ya ibarat sama gitu. Nggak boleh kita nyakitin. Intinya nggak boleh nyakitin saudara kita. Wa kunu ibadallah ya mana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lihat, lihat pangkat kita. Masing-masing lihat korban. Lah jangan, lihat. Jadilah hamba-hamba. Kita ini semua sama hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, terus Nabi di dalam hadis tersebut katakan apa? Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu siogianya saudara buat muslim yang lain. Ya, la yadhlimu wala yakhdhulu
wa la yakdzibu wa la yahqiru. At-taqwa hauna. Takwa ini ada di dalam dada. Jangan, muslim adalah saudara buat muslim yang lain. Jangan dizalimin, jangan disengsarain, jangan dibohongin, ditipu, jangan diremehin. Takwa ini ada di dada nih, takwa. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna bihasabi imri'in min asy-syar' an yahqira akhahu muslim. Cukup kejelekan buat seseorang tatkala dia meremehkan saudara. Ngeremehin aja udah jelek di mata Allah kita. Apalagi kita dolim, kita sengsarain, kita celakain. Ya kan? Al-muslimu lil muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim buat muslim yang lain haram, satu sama lain saling menumpahkan darahnya. Haram satu sama lain saling merampas hartanya. Haram satu sama lain saling menodai kehormatan. Terakhir, ya ini sebagai pembukaan. Ya, Nabi katakan apa? Ini yang disebut konsekuensi keimanan, buah dari keimanan. Ya, man kana yu'minu billah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak dikatakan beriman sejati Anda kecuali Anda senang buat saudara Anda apa yang Anda senang buat diri Anda. Anda senang dipuji, puji saudara Anda. Anda senang diberi hadiah, kasih hadiah saudara Anda. Anda senang dicintai, ditemani, cintai, temani saudara Anda. Anda senang nggak diejek, jangan ejek saudara Anda. Anda senang nggak dibenci, jangan benci saudara Anda. Itu arti iman yang sejati. Itu adalah buah dari keimanan. Itu adalah cabang keimanan yang harus diperhatikan dan yang harus dijaga. Jangan sampai rusak. Jaga keimanan kita, ya. Jangan sampai pupus. Naudzubillah, sampai copot keimanan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan majelis kita ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara dan yang benar-benar takut sama Allah. Ya, benar-benar ilmu kita ini membuahkan rasa takut sama Allah. Takut. Ya, ingat ada neraka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian. Masa iman sama Allah hari kemudian tapi tingkah lakunya sama orang enggak yang beriman. Seakan-akan kayak enggak ada akhirat. Menjitak kepala saudara kita seakan-akan kayak enggak ada balasan nanti di akhirat. Nah, ini bohong nih keimanan. Insyaallah kita enggak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.